Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman wal Islam, nikmat kesehatan, nikmat bisa menjalankan ibadah puasa, dan nikmat bisa melaksanakan ibadah tarawih serta berbagai macam nikmat yang lainnya yang andai kita hitung-hitung nikmat tersebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tidak akan pernah terhitung. Salawat teriring salam tak lupa kita aturkan pada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu serta adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan ada hari-hari atau malam-malam yang mulia. Bahkan salah satu kemuliaan Ramadan tersebut karena ada satu malam yang disebut dengan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Hanya mungkin sebelum kita bahas tentang Lailatul Qadar tersebut, ada yang kadang-kadang menyamakan, ada yang kadang-kadang salah faham antara nuzulul Quran beserta Lailatul Qadar. Kalau nuzulul Quran apa, Bu? Peristiwa turunnya Al-Quran. Kalau Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran atau saminya. Bedanya apa, Bu? Terang tuh Ibu. Bedanya nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Ada persamaannya, ada perbedaannya. Nah, sekarang persamaannya apa? Persamaannya sama-sama peristiwa diturunkannya Al-Quranul Karim. Perbedaannya apa? Perbedaannya waktunya dan tempatnya, itu saja perbedaannya. Nah, kita cerita sekarang. Ada satu makhluk Allah yang bernama Lauhil Mahfuz. Wallahu min waraihim muhitum bal huwa Qur'anum majidun fi lauhim mahfuz. Itu dalam khawatim surat Al-Buruj dibahas tentang Lauhil Mahfuz. Apa yang dimaksud dengan Lauhil Mahfuz? Lauhil Mahfuz itu adalah makhluk Allah yang berfungsi dua. Satu, menyimpan takdir makhluk. Yang kedua, menyimpan kitab-kitab Allah. Menyimpan takdir makhluk maksudnya bagaimana? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia ketika di dalam kandungan 40 hari pertama itu berbentuk nutfah, air mani. 40 hari kedua berbentuk alaqah, segumpal darah. 40 hari yang ketiga berbentuk mudghah, segumpal daging. Ketika sudah menjadi segumpal daging, fayamfuhu fihi ruh, Allah meniupkan ruh kepada janin tersebut.
Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan dituliskan baginya 4 kalimat. 1 bikatbi rizkihi, rizki, wa ajalihi, ajal, wa amalihi, amal, wa syaqin aw sa'idin, dan nasib apakah termasuk golongan celaka atau golongan bahagia. Disingkat atau diistilahkan oleh orang-orang Sunda, oleh orang-orang sepuh urang kapungkur, jodoh, pati, bagja, cilaka. Tah, ditentukannya itu adalah ketika usia 120 hari dalam kandungan. Dituliskan di mana, Bu? Di Lauhil Mahfuz. Itu fungsi pertama Lauhil Mahfuz. Fungsi yang kedua daripada Lauhil Mahfuz adalah menampung wahyu. Ari wahyu aya sabaraha kade Bu, sanes pa wahyu, sanes ibu wahyu. Di sini wahyunya adalah firman Allah. Wahyu itu firman Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril, sudah berakhir pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku saya dapat wahyu, bohong gitu. Paling saya bertemu sama Pak Wahyu, itu mah bener itu mah. Tapi kalau dapat wahyu mah enggak, itu bohong besar. Kenapa? Cukup sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Bu, aslinya Allah itu pernah memerintah kepada makhluk yang bernama Al-Qalam. Jadi ada makhluk Al-Qalam, ada makhluk Lauhil Mahfuz. Kalau Al-Qalam fungsinya menuliskan apa yang diperintahkan oleh Allah, kalau Lauh Mahfuz itu menampung apa yang disuruh oleh Allah dicatatkan oleh Al-Qalam. Nah ibarat ke nisakola mah Lauh Mahfuz itu whiteboardnya, nah Al-Qalam itu ibaratkan markernya, gitulah simpelnya mah. Selanjutnya bagaimana? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan tuliskan wahyuku, tuliskan firmanku, ditulis Bu. Apa aja yang ditulis di sana? Naon wangkul Bu, kitab-kitab teh kan dina Al-Qur'an ada alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berikutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Tanda orang yang bertakwa itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau. Apa Bu? Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablika, dan yang diturunkan kepada nabi sebelum engkau. 1. Nabi Musa dapat kitab Taurat. 2. Nabi Daud dapat kitab Zabur. 3. Nabi Isa dapat kitab Injil. Terus di luar kitab ada yang namanya suhuf. Bedanya kalau kitab 1 buku, kalau suhuf 1 lembar. Allah pernah menurunkan suhuf sebanyak 100 suhuf, 100 lembar. Yang 50 kepada siapa? Nabi Syith. Yang 30 Nabi Idris. Yang 10 Nabi Ibrahim. Yang 10 Nabi Musa sebelum menerima Taurat. Yang 100 suhuf dan 4 kitab itu yang aslinya ada di Lauhil Mahfuz. Jadi awalnya Bu, Al-Quran yang kita baca itu sebetulnya tadinya di Lauhil Mahfuz. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan masing-masing kitab, masing-masing suhuf tersebut itu langsung diturunkan, dibawa oleh malaikat Jibril. Diturunkannya kemana Bu? Langsung ke bumi enggak? Tidak, karena ada satu tempat transit. Mun urang manaonnya terminal gitu ya. Jadi sebelum sampai ke bumi itu ada terminalnya dulu, ada transitnya dulu. Katanya sih di langit pertama, cuma sayang saya belum ke sana gitu. Nah ini kata keterangan itu di langit dunia itu ada yang namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah
satu tempat makhluk Allah yang berfungsi untuk menampung wahyu-wahyu Allah sebelum diturunkan kepada para nabi di muka bumi. Jadi Bu, suhuf turun dari Lauhil Mahfuz ke mana? Ke Baitul Izzah sebelum turun ke para nabi yang 4 tadi. Taurat sebelum turun kepada Nabi Musa ke siapa dulu? Kemana dulu? Ke Baitul Izzah. Zabur sebelum turun ke Nabi Daud ke Baitul Izzah dulu. Injil sebelum ke Nabi Isa ke Baitul Izzah dulu. Begitupun Al-Quran turun kepada Rasulullah ke Baitul Izzah dulu. Nah, Taurat turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah satu kitab langsung. Zabur satu kitab langsung. Injil satu kitab langsung. Al-Quran berapa Bu? Satu kitab langsung. Jadi kalau dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, Al-Quran itu turunnya satu kitab langsung. Itulah yang disebut dengan peristiwa Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Nah, yang dimaksud dengan malam Al-Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quranul Karim dari Lauhil Mahfuz oleh Jibril ke Baitul Izzah lengkap 30 juz. Cuma bedanya dengan kitab yang lain, Taurat kepada Nabi Musa diturunkan sekaligus. Zabur kepada Nabi Daud diturunkan sekaligus. Injil kepada Nabi Isa diturunkan sekaligus. Wabil khusus Al-Quranul Karim diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berangsur-angsur selama berapa lama Bu? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau dibulatkan jadi 23 tahun. Ayat yang pertama diturunkan surat apa Bu? Surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Terus kalla innal insana layatgha. Apal Ibu? Al-Alaq seberapa ayat Bu seluruhnya? 19 ayat. Tapi yang diturunkan pertama kali hanya 5 ayat. Nah itu Bu, diturunkannya Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Alaq 5 ayat itu baru disebut dengan nuzulul Quran. Itulah bedanya antara Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran. Kalau Lailatul Qadar di Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus 30 juz. Kalau nuzulul Quran peristiwa pertama kali diturunkannya Al-Quran ke bumi kepada Rasulullah. Di mana Bu diturunkannya? Di Gua Hiro. Sanes Gua Pawonnya sanes. Di Gua Hiro di Arab gitu. Rasul itu sedang berkholwat, sedang menyepi. Ketika Rasul berkholwat itu sudah lebih daripada 6 bulan Bu sebetulnya Rasul itu. Karena di antara para nabi hampir semuanya pernah berkholwat. Di antaranya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkholwat memikirkan tafakur tentang umatnya, tentang kaumnya, tentang masyarakatnya, sosial dan sebagainya. Berpikir, merenung terus hingga satu ketika datanglah satu makhluk yang menurut Rasul itu menakutkan, yaitu malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril dalam bentuk yang asli Bu.
Ibu terang malaikat Jibril aslina sakumaha ageungna. Nah, dalam kitab Dakoekul Akhbar disebutkan sampai sayapnya itu 1600 kata. Berarti 800 kanan, 800 kiri. Yang satunya bisa menaungi satu bumi. Eta sakitu badagna Jibril gitu. Datang kepada Rasul, ya Muhammad, Iqra. Rasul teh Bu, saya ngesang eta teh. Kedatangan siapa? Kedatangan Jibril, ngesang gitu. Kenapa? Baru lihat makhluk sebesar itu. Baru lihat makhluk yang pikasieun urang begitunya gitu. Kata Jibril, Iqra, baca. Rasul kan tidak pernah membaca, tidak pernah menulis, makanya disebut dengan nabi yang ummi. Kade Bu, ummi pakai iya. Kalau ummi gak pakai iya mah itu ibu. Tapi kalau ummi kalau pakai iya itu kalau untuk orang lain artinya bodoh, tapi kalau untuk Rasul artinya nabi yang tidak pernah membaca dan menulis. Makanya ketika Rasul Iqra, jawabannya apa Bu? Ma nabi qari'in, saya nggak bisa baca katanya. Diulangi lagi Bu sama Jibril itu, Iqra. Sebelum diulangi ditangkap Bu Rasul teh sama siapa? Sama Jibril. Iqra, dilepaskan terus suruh baca lagi. Jawab lagi Rasul itu, ma anabi qari'in, saya nggak bisa baca gitu. Ditangkap deui, dilepaskeun deui, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh, piwarang nuturkeun Bu. Akhirnya Rasul pun mengikuti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Jibril, khalaqal insana min alaq. Diikuti Rasul, khalaqal insana. Beres Bu, tidinya wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat engkau pada saat ini untuk menjadi nabi dan rasul. Nah, Bu, wahyu pertama daripada Allah itu bersamaan dengan turunnya SK dari Allah, pengangkatan nabi dan rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bu, wahyu pertama daripada Allah itu bersamaan dengan turunnya SK dari Allah, pengangkatan nabi dan rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu pulang tuturubun Rasul teh Bu. Dari mana? Dari Gua Hiro. Kenapa? Ketakutan. Dan dilihat Jibril itu masih mengikuti, masih katingali Jibril teh. Setelah nyampe rumah, ketemu dengan Siti Khadijah, tah iya Bu, salah satu daripada hikmah Rasulullah menikahi orang yang sudah pernah menikah atau janda yang lebih usianya 15 tahun karena sudah berpengalaman dalam rumah tangga dan bisa menenangkan Rasul ketika situasi seperti itu. Datang ke rumah Siti Khadijah, bagaimana kata Rasul, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Diselimutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa, ada apa, ada apa? Kata Rasul, diceritakan Bu di Gua Hiro itu. Siti Khadijah sudah tahu bahwa suaminya ini adalah calon nabi akhir zaman. Dikasih tahu sama siapa? Pamannya yang menjadi pendeta, pemegang Injil yang asli. Makanya kata beliau, coba katanya, setelah dibuka selimutnya, duduklah di sebelah kananku. Calik Rasul di sebelah kanan. Masih kelihatan enggak itu? Masih katanya, masih kelihatan itu, makhluk itu masih kelihatan. Cobalah duduk di sebelah kiriku. Masih kelihatan enggak? Masih katanya. Cobalah duduk di pangkuanku. Masih kelihatan enggak? Masih. Akhirnya Siti Khadijah membuka kerudungnya. Masih kelihatan enggak? Enggak. Gitu. Itulah namus. Jadi kalau istilah nabi-nabi sebelum Rasulullah suka disebut dengan namus. Namus itu adalah nama lain daripada malaikat Jibril yang pernah datang kepada nabi-nabi sebelum engkau. Engkau betul-betul telah diangkat oleh Allah sebagai utusan
atau sebagai Rasulullah utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Tenang ibu dirinya Rasul teh. Nah itulah perbedaan antara Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran. Nah sekarang dari segi kemuliaan, mulia mana nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Dua-duanya mulia. Cuma kalau yang kemuliaannya berulang itu Lailatul Qadar. Kalau nuzulul Quran kemuliaannya itu lebih kepada pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya jelas kalau nuzulul Quran mah tanggal 17 Ramadan. Tapi kalau yang berulang tiap tahun itu Lailatul Qadar. Dan kita lebih terkenal Lailatul Qadar atau lebih terkenal nuzulul Quran? Nuzulul Quran. Biasa juga ada peringatan mah peringatan nuzulul, gak ada peringatan apa Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang namanya ibadah iktikaf. Kada ibunya iktikaf, sanes itikaf, ada itikaf mah piala itik itunya, itikaf mah iktikaf gitu. Nah, kenapa? Apa kemuliaannya? Disebutkan dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti Bu, 1000 bulan seberapa tahun dah? 83 tahun lebih ya. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Harapan kita Bu, mudah-mudahan di penghujung Ramadan kita mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Demikian untuk pengajian pada sore hari ini. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.